Pak Auto, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Kita tetap bisa beraktivitas dan terhindar dari wabah COVID-19. Nah, pada video yang lalu saya coba membuat video lelang mobil di JBA Medan. Ada beberapa sahabat yang bertanya di kolom komentar bagaimana cara untuk proses lelang di JBA, dan ada juga beberapa sahabat yang menghubungi saya lewat jalur pribadi, terutama sahabat yang ada di luar kota. Mereka juga bertanya hal yang sama, bagaimana cara mengikuti lelang mobil di JBA Medan. Nah, pada video kali ini saya akan coba menguraikan langkah-langkah atau step per step bagaimana kita bisa mengikuti lelang mobil yang ada di JBA Medan. Oleh karena itu, ikuti terus videonya dari awal sampai akhir, jangan ketinggalan lah. Dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa juga like dan subscribe-nya agar sahabat semua bisa mengikuti atau mendapatkan video kami selanjutnya. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita coba masuk dulu ke websitenya JBA, yaitu jba.co.id, karena beberapa hari sebelum jadwal lelang, maka di website ini mereka akan tampilkan daftar lot atau inventory yang akan dilelang pada hari H. Jadi biasanya 3 hari sebelum hari H lelang, mereka sudah umumkan atau buat jadwal, misalnya dari beberapa kota, Jakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, dan lain-lain. Nah, karena ini kita bicara JBA yang di Medan, maka kita lihat jadwalnya. Ini tanggal 3 November, nanti lelangnya dimulai pada jam 11 WIB. Coba kita buka. Nah, ini bisa kita lihat ya. Sini ada beberapa page, bisa kita lihat ada sampai 6 page. Untuk page pertama, untuk page nomor 1 dimulai dengan nomor 1, maka muncul situ keterangan Toyota Avanza G tahun 2015, manual transmisi, BBM-nya bensin, nomor plat, masa berlaku STNK, berarti masih ada STNK-nya dan masih pajaknya masih hidup ya. Dengan harga limit atau harga dasar 110 juta. Nah, di sini sudah ada keterangan grade eksterior D, grade mesinnya C, grade interiornya C. Nah, jadi grade eksterior dan interior ini menunjukkan kondisi terkini mobil. Karena eksteriornya misalnya D, ada grade-nya B, berarti semakin bagus. Kalau grade-nya C seperti ini, mesinnya C, barangkali di pertengahan ya, menengah, bahwa memang bukan baru lagi tapi posisi masih bagus. Termasuk juga interior C. Kalau misalnya dia interiornya D, mungkin lebih buruk ya, atau mungkin banyak minusnya ya, gitu. Apalagi D, mungkin banyak kerusakan yang mungkin harus kita perhatikan. Lalu bisa kita buka view detail. View detail ini di sini ada beberapa informasi yang bisa membantu kita juga sebelum kita melelang satu buah mobil. Misalnya di sini sudah ada keterangan ya, SPH menyusul 14 hari. Berarti kemungkinan mobil ini adalah milik perusahaan karena harus membutuhkan SPH atau surat pelepasan hak. Lalu di sini ada beberapa gambar yang mewakili kondisi mobil ya, baik fisik maupun keadaan keterangan lain. Itu juga mungkin mesin. Ini bisa kita buka. Misalnya ini gambar nomor 1. Lalu kita buka lagi. Ini gambar interior di bagian dalam, di bagian depannya. Lalu di sini ada keterangan tambahan. Nah, ini bisa kita lihat ya. Di sisi warnanya sangat detail, bahkan ada juga nomor mesin, nih, nomor rangka, terus odometer, ya, jarak tempuh yang sudah dilalui kendaraan. Lalu eksteriornya, coba kita lihat, ini ada list pelang kiri bawah, penyok, ya kan? Ada lampu sein depan, kanan, tergores. Nah, dan lain-lainnya. Interiornya misalnya set cover ada, plafon kotor, door trim pintu bagasi sobek. Lalu mesinnya kondisi transmisi cukup, artinya lengkap, tidak ada masalah. Ada catatan kunci, remote kunci rusak 1. Oke. Lalu kita bisa ke gambar berikutnya, ini gambar kabin mesin ya. Lalu ini nomor
rangkanya, lalu ini nomor mesinnya. Oke. Di sini juga ada beberapa tambahan informasi lagi seperti yang di awal itu sudah lengkap ya. Ada ini bisa dilihat warna hitam metalik, STNK-nya ada, masa berlaku STNK. Nah, BPKB ini belum dimunculkan berapa hari kerja. Jadi perlu kita ketahui juga mobil lelangan ini yang pasti BPKB ada, tapi biasanya ada keterangan di sana berapa hari kerja. Atau coba kita lihat ya. Untuk seterusnya, misalnya ini lot nomor 3 Daihatsu Xenia tahun 2015, manual transmission, bensin, platnya ini masa berlaku STNK. Oke, coba harga limitnya 90 juta. Nah, coba kita lihat hampir sama dengan yang tadi. Ini ada beberapa di sini gambar-gambar yang mewakili gambar fisik kendaraan. Lalu ada keterangan. Ini juga jangan pernah kita abaikan ya. Selalu kita perhatikan catatan-catatan atau not dari pihak lelang. Ini SPH menyusul 14 hari kerja. Nih, penulisan warna di faktur merah metalik. Nah, ini kan di gambar ini mobilnya warna putih, tapi di faktur merah metalik. Ini juga perlu kita perhatikan, menjadi pertimbangan bagi kita nanti saat melelang mobil. Ini ada gambar-gambar juga di sini yang bisa kita lihat ya, mewakili kondisi mobil. Ini nomor rangkanya, ini nomor mesinnya. Nah, di sini juga ada beberapa keterangan ya. Nah, ini lot 3, harga dasar atau harga limitnya 90 juta ya. Lalu di sini bisa kita lihat berbagai keterangan tambahan lainnya seperti ini odometer, terus bahan bakarnya warnanya putih. Lalu ada keterangan ini kuncinya masih ada 2, AC-nya hidup ya, ada. Oke, ini transmisinya. Nah, ini lihat, ini tadi grade D seperti yang saya sebut di awal. Ini kenapa grade D? Coba kita perhatikan satu persatu. Apa keterangan mengenai eksteriornya? Misalnya ini lampu sein depan kiri pada spion pecah, lampu sein depan kanan spion pecah. Misalnya lis pelang bawah penyok kecil. Misalnya ini lampu utama kiri gores kecil, jok roda belakang kanan tidak ada. Misalnya merek ban depan kiri lainnya maksudnya bukan aslinya ya. Jadi ini ya perlu kita perhatikan menjadi pertimbangan. Tata eksteriornya grade-nya D, lalu interiornya C ya, set covernya ada, setirnya kusam sedang atau biasa, misalnya itu lapan kotor juga itu luar biasa. Lalu mesinnya C, ini keterangannya ya tentang kondisi transmisi, terus apa mengenai kunci. Nah, jadi ini menjadi pertimbangan bagi kita untuk melelang mobil ini. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini ada keterangan BPKB-nya tersedia dalam 14 hari kerja. Jadi ini juga bisa dipertimbangkan. Ada beberapa BPKB memang yang tersedia langsung, yang bisa, ketika dilunasi dapat diambil. Tapi ada yang 14 hari kerja, ada yang 7 hari kerja, dan lain-lainnya itu semua terurai pada daftar lot ini. Jadi bisa kita cek detail ya. Nah, itu beberapa contoh, dan demikian juga nanti untuk lot atau unit lainnya bisa kita buka ke halaman berikutnya. Ini tersedia ya, page-nya sampai 6, misalnya kita buka langsung ke page 6 bisa. Nah, ini sampai dengan lot nomor 158. Nah, sedikit tambahan informasi ya. Misalnya tadi lot nomor 1 di sini kan dibuat ini harga limitnya 110 juta ini. Jadi harga limit ini sebenarnya harga dasar, harga buka penawaran. Jadi ini nanti akan kita tawar atau kita bidding saat kita melakukan penawaran. Jadi harga limit ini menjadi acuan kita untuk mulai berhitung misalnya tentang kondisi mobil. Lalu nanti bisa kita reka-reka kira-kira berapa yang wajar atau layak untuk kita tawar. Jadi harga bidding ini nanti bisa berkembang ya. Harga bidding ini bisa berkembang sesuai dengan penawaran dari pihak lain. Jadi kalau misalnya kita ambil 110 juta terus mobilnya gak ada yang menawar atau gak ada yang lain yang ikut melelang atau menawar, maka kita menjadi pemenang dengan harga dasar 110 juta. Tapi ketika nanti ada yang lain lagi menawar mobil yang
sedang mau kita ambil, nanti bisa harganya di atasnya ini. Jadi setiap kita melelang maka akan naik kelipatan 500.000. Jadi sistem naik-naik ya sampai nanti ketemu pemenang lelangnya. Jadi harganya nanti bisa saja memang jadi 120 juta misalnya atau 125 juta tergantung situasi pada saat lelang. Nah, jadi bisa kita ikuti lelangnya, dan kita juga pasti sudah punya angka-angka ya sampai limit mana kita nanti akan mengikuti lelang. Nah, itu sepintas tentang daftar lot. Lalu untuk selanjutnya kita akan ke tempat lelang atau ke poolnya. Kita akan lihat langsung fisiknya, cek fisik, agar nanti ketika kita melelang mobil tersebut juga kita pada posisi yakin untuk unit yang akan kita ambil. Ayo kita akan ke pool JBA, kita akan lihat unitnya satu persatu ya. Oke, kita sudah sampai di pool JBA. Kita akan lihat unitnya. Terutama kita fokus ke lot nomor 1 sama nomor 3 seperti yang sudah kita lihat di website tadi ya. Ayo kita sambil jalan. Nah, itu lot nomor 1 Avanza warna hitam tahun 2015. Yuk, ini sudah pada dilihat juga sama teman-teman yang lain mungkin yang mau ngambil. Nah, dan sebelum kita lihat unitnya, kita begitu sampai di pool bisa langsung meminta daftar lot seperti ini kepada petugas JBA. Nah, di sini tersedia seluruh daftar unit mobil yang akan dilelang pada hari ini. Jadi ini sangat memudahkan kita untuk melihat unit yang akan kita cek. Misalnya ini yang akan kita lihat contoh nomor 1, lot nomor 1 ya, Toyota Avanza G. Nah, ini persis sama dengan yang di websitenya tadi yang sudah kita lihat tahun 2015. Terus transmisinya CC, warnanya odometer. Nah, dan ada keterangan mengenai SPH juga, tentang fotokopi KTP, faktur dan lain sebagainya. Nah, mengenai apa juga notis pajaknya juga ada. Nah, begitu juga dengan untuk yang lain. Misalnya nomor 3 nih, Daihatsu Xenia ya, lot nomor 3 tahun 2015, warna putih jadi terdaftar, tapi di fakturnya itu yang kita lihat ini ya, ternyata fakturnya merah. Jadi hampir sama sebenarnya dengan yang di website. Di daftar lot yang diberikan juga dalam bentuk hard copy ini juga merincikan penjelasan setiap lot atau unit yang akan dilelang. Nah, sekarang kita menuju ke mobil lot nomor 1. Ini dia unitnya, lot nomor 1 ya. Coba kita perhatikan ya, benar ya, ini lot nomor 1, harga limitnya 110 juta, grade eksteriornya D, grade interiornya C, grade mesin C. Jadi ada juga di sini ya beberapa penjelasan tambahan. Jadi sama persis seperti yang ada di website. Oke, coba kita lihat. Mobilnya masih oke ya. Hah? Ini kita lihat. Lihat, hah? Nah, sekarang coba kita lihat dulu interiornya. Nih. Oke. Ini dia. Mobilnya masih oke ya. Nih. Ini dia kabin mesinnya. Oke. Mesinnya masih oke. Yuk, sambil kita cek juga apakah ada bekas tabrakan ya atau bekas laka.
Ini bisa kita lihat. Ini semuanya masih ori. Nah, lalu kita lanjut coba ke lot nomor 3 ya. Seperti yang sudah kita lihat tadi di websitenya, ini dia Xenia warna putih. Nah, coba kita lihat, kita cek. Ini benar ya, harga limitnya 90 juta. Grade eksteriornya D, interiornya C, mesinnya C. Di sama penjelasannya seperti yang ada di website. Sudah tutup bahan. Coba kita buka. Oh, ini terkunci. Ini kuncinya masih sama petugas. Kalau kita mau cek di dalam ataupun mesinnya, kita bisa meminta kuncinya agar mesin dan mobilnya bisa dilihat atau dicek. Kita mesinnya. Nah, ini dia interiornya untuk Xenia-nya. Kita lihat ya. Coba lihat, sepertinya airbagnya sudah pernah pecah, ini sudah pernah keluar ya. Ini harus kita cek juga. Nah, jadi begini selanjutnya, kita bisa cek satu persatu ya, unit mana yang mau kita ingin lelang atau beli, bisa kita cek satu persatu agar kita saat melakukan lelang benar-benar tahu kondisi mobil yang sebenarnya. Oke. Untuk pengecekan udah dulu ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan ke kantor JBA yang ada di sini, yang berada di area Pulau JBA ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengecek, kita akan membuka akun atas nama kita untuk kita bisa mengikuti lelang di JBA. Nah, selama pandemi corona, lelang di JBA dilakukan secara online. Ini di ruangan lelangnya. Kalau sebelumnya dilakukan secara online juga melalui floor atau kehadiran peserta. Jadi ini ruang lelang sebenarnya ya. Ini ruang lelang, tapi selama pandemi corona ruangan ini tidak dipakai, tapi dilakukan lelang secara online. Setelah kita membuka akun atau mendaftar sebagai peserta lelang di customer service-nya JBA, maka kita masuk kembali ke websitenya JBA, yaitu jba.co.id. Nah, kita coba masuk ya. Kita masuk. Nah, sesuai dengan email yang sudah kita daftarkan dan password yang ada didaftarkan di JBA. Coba submit. Nah, kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Lalu di sana nanti sudah ada muncul nama kita ya di tampilan layar untuk JBA-nya. Lalu kita pilih lelang online. Nah, karena JBA melelangkan sepeda motor juga dan ada mobil, maka kita pilih lelang mobil. Lalu muncul seperti ini, user dan passwordnya kita masukkan. Kita masukkan lagi kodenya, kode catatannya. Oke, terus kita centang tujuan, kita login.
Lalu kita pilih di kota mana kita mengikuti lelang, karena ada beberapa kota bahkan jadwalnya sama. Maka kita akan memilih yang ada di Medan. Lalu kita tekan OK. Nah, kita sudah terhubung ke tampilan seperti ini. Jadi untuk mengikutinya kita cukup menekan kita mulai ya, mulai. Nah, ini sudah terhubung. Lalu untuk kita mengaktifkan tombol bindingnya supaya kita bisa mengikuti, kita aktifkan ini kan sekarang off, kita buat on. Nah, untuk kita sudah terhubung. Lalu untuk kita mengikuti lelang, kita sudah terhubung ke tempat lelangnya. Kita tinggal menekan binding ya. Oke. Nah, sekarang kita berada pada lot nomor 5, yaitu Daihatsu Xenia tahun 2020. Nah, ini mobil baru ya. Kilometernya 27.000. Lalu di sini ada keterangan eksterior dan mesinnya, grade-nya BB ya. Harga limitnya 135.500.000. Nah, sekarang kita lihat, sekarang sudah berada di penawaran 146.500.000. Jadi kita lihat ada beberapa peserta lelang ini yang sedang ikut bersaing ya untuk menawar lot nomor 5, yaitu Xenia tahun 2020. Nah, di tempat lelang ini juga sering ya mobil-mobil baru juga yang terbaru dilelangkan. Jadi bisa kita pilih juga ya, mungkin daripada membeli mobil baru dari showroom dengan kualitas yang sama, bisa juga kita ambil yang second ya. Nah, dimenangkan oleh NEPL 21433 dengan harga 146.500. Wow, selamat ya. Nah, karena pada hari ini saya putuskan ya tidak ada plan untuk mengikuti lelang atau mengambil unit atau membeli unit, jadi kita cukup mengikutinya saja ya. Jadi kita bisa lihat teman-teman kita yang lain ya yang ikut lelang unit. Nah, ini ada Daihatsu Xenia juga untuk lot nomor 6 dengan harga dasar 57 juta. Ada beberapa peserta yang sudah melakukan penawaran ya. Nah, di sini juga untuk lot berikutnya bisa kita perhatikan. Ini akan dimunculkan ya, Toyota Calya 1,2G manual transmission tahun 2019. Jadi untuk unit yang mana yang akan kita lelang, kita bisa bersiap-siap ya. Kita bisa menunggu bersiap-siap untuk melelangkan unit yang akan kita ambil, yang kita minati. Oke, terus naik sekarang di angka 65 juta, lagi di 65.500. Sekarang di 66.500. Dan lelang online ini bisa kita lakukan di mana saja, yang penting ada jaringan internet. Kita bisa dari PC, dari laptop, notebook, ataupun dari smartphone. Jadi sangat mudah sekali bisa kita lakukan pelelangan atau beli mobil secara online dari mana saja, dari rumah, dari kantor, ataupun dimanapun kita berada, tanpa harus ke lokasi. Yang penting kita sudah yakinkan, kita sudah cek mobil yang akan kita ambil. Selama pandemi memang lelang di JBA dilakukan secara online ya. Dulu sebelumnya bisa dengan online, bisa juga dengan kehadiran. Tapi biasanya setiap minggunya dibuka dengan kehadiran, dan ada beberapa peserta yang online ikut lelang pada saat tanggal dan jam yang sama. Jadi yang melakukan lelang dengan online dan dengan yang peserta dengan kehadiran, itu penawarannya disandingkan ya. Oke. Nah, sepertinya untuk lot nomor 6 ini sudah mentok ya. Oke, masih lanjut lagi di angka 70 juta.
Oke, unitnya terjual ya oleh nomor NIPL 58101 seharga 70.500.000. Nah, jadi sudah bisa kita banding-bandingkan ya harga limit dan harga terjualnya sebuah unit. Oke. Nah, kita berhenti sampai di sini dulu. Kita akan berhenti karena saya pikir untuk tutorialnya sudah cukup ya. Sangat mudah sebenarnya. Selamat mencoba. Semoga Anda juga beruntung. Nah, untuk kita berhenti cukup kita tekan ya tombol berhenti. Nah, biar mereka yang melanjutkan delangnya, kita lanjutkan dulu video kita ya. Oke, kita tekan berhenti, lalu kita logout. Sahabat auto, demikian tadi sudah kita uraikan cara ataupun langkah-langkah untuk mengikuti lelang di JBM Medan. Nah, selamat mencoba mengikuti lelangnya. Dan bagi kita, bagi sahabat semua yang mungkin ada di luar kota atau barangkali tidak punya waktu tapi mungkin ingin mengikuti lelang, tapi misalnya keterbatasan waktu dan jarak, bisa menghubungi kontak kami. Kita punya tim yang bisa membantu sahabat semua, terutama yang tidak punya waktu ya atau terkendala jarak. Kita bisa bantu untuk pengecekan fisik di pool, bahkan juga kita bisa bantu untuk mengikuti lelang, bahkan nanti mengurus hingga mobil tersebut keluar dari tempat lelang hingga kita serah terima. Jadi bagi kita yang sekali lagi ya, bagi kita yang mungkin terkendala di jarak dan waktu, kita punya tim, kita punya konsultan juga bisa memberikan informasi yang lengkap kepada sahabat semua tentang mobil yang akan diambil. Tinggal kita komunikasi lebih lanjut. Nah, demikian video kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat.